Selamat malam, Sampurasun Sobat Mistis. Kembali lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjawab. Malam ini, apakah Sobat Mistis sudah siap? Karena malam ini kita akan menghadapi kenyataan bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan. Kita akan membuka tirai pada salah satu entitas yang paling mengerikan yang menghantui tanah kita. Dan ada legenda kuno hingga penampakan modern dengan misteri yang tak pernah tidur. Mari kita mulai untuk perjalanan kita pada malam hari. Saya, Demisa Ayu, inilah Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjama. Bayangkan, di sebuah malam yang paling sunyi, angin berdesir pelan membawa aroma lembab tanah dan dedaunan. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat, terdengar suara kepakan sayap yang cukup ganjil. Disusul kilatan cahaya merah yang samar melesat antara pepohonan atau di atas atap rumah. Lalu, mungkin akan ada hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata baru saja lewat. Itulah mungkin pertanda Sobat Mistis. Kuyang mungkin bukan sekedar hayalan, bukan sekedar hantu biasa. Kuyang adalah wujud seorang wanita yang di siang hari konon katanya hidup sebagai manusia normal, layaknya manusia pada umumnya, dan bahkan sering dikenal sebagai sosok yang ramah dan juga bersahaja di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, tersimpan rahasia gelap yang sangat mengerikan bahwa Kuyang adalah salah satu cerita misteri dan horor yang melegenda di Kalimantan, Indonesia. Hantu ini digambarkan sebagai kepala terbang dengan organ tubuh yang menggantung seperti jantung, hati, dan usus yang terlepas dari tubuh aslinya. Dan sosok Kuyang ini dipercaya sebagai sosok wanita yang bisa menguasai ilmu hitam untuk mencari mangsa, terutama untuk wanita hamil dan juga bayi yang baru lahir dihisap darah. Mitos Kuyang ini bukanlah sekedar cerita untuk pengantar tidur dan menakuti anak-anak saja. Di Kalimantan sendiri dan di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Sulawesi dengan nama yang berbeda seperti Pokpok ataupun Palasik di Sumatera Barat, kisah Kuyang ini telah diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kearifan lokal sekaligus teror bagi masyarakat sekitar. Dan ada pula tentang kisah-kisah penampakan serta tentang korban yang diserang hingga upaya masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman makhluk ini. Setelah menjadikannya sebagai narasi yang paling kolektif dan juga mendalam. Di Kalimantan sendiri, nama Kuyang bukanlah sekedar bisikan belaka Sobat Mistis. Ia adalah misteri dan juga teror yang cukup melegenda, yang menciptakan ketakutan dan kecurigaan yang merayap di benak masyarakat sekitar, terutama saat kegelapan tiba. Bayangkan, ada sesosok wanita yang di siang hari terlihat normal, ramah, dan bersahaja, namun tiba-tiba di malam hari, mitos mengatakan bahwa ia akan melepaskan kepalanya lengkap dengan organ dalam yang menjuntai panjang lalu terbang melesat ke kegelapan yang penuh misteri untuk mencari mangsa. Namun yang paling mengerikan dan menjadi alasan utama mengapa masyarakat Kalimantan, khususnya para ibu hamil, sangat ketakutan dengan sosok hantu ini,
yaitu adalah keyakinan bahwa kuyang memiliki hasrat yang cukup besar untuk menghisap darah bayi yang baru lahir atau janin dalam kandungan ibu hamil. Alasannya cukup beragam, sobat mistis. Ada yang bilang untuk memperkuat ilmu hitamnya. Namun, ada pula masyarakat yang percaya itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan kecantikan abadi dan awet muda dengan cara yang tidak lazim. Penampakan kuyang ini sering kali dikaitkan dengan kasus-kasus kematian bayi atau keguguran yang tidak wajar di daerah pedalaman. Dan warga pun percaya bahwa mereka akan masuk ke dalam rumah melalui celah kecil seperti lubang kunci atau jendela untuk mengincar mangsa yang tidak berdosa. Oleh karena itu, para ibu hamil di Kalimantan seringkali melakukan berbagai ritual atau tindakan pencegahan tradisional seperti meletakkan bawang putih ataupun gunting di bawah bantal untuk menangkal kedatangan makhluk halus ini. Ketakutan ini pun terlihat begitu nyata, membentuk praktik perlindungan yang terbuat secara turun-temurun yang masih dijalankan hingga kini. Dan jangan kira bahwa kuyang selalu tampil menyeramkan dengan kepala terbang dan organ perut yang menjuntai, karena ada salah satu mitos yang tak kalah menyeramkan, sobat mistis, bahwa kemampuannya itu bisa berubah wujud menjadi manusia normal di siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun, pada saat siang hari, makhluk tersebut akan kembali ke wujud aslinya sebagai wanita biasa yang menjalani kehidupan normal. Mereka mungkin bisa menjadi tetangga, teman, atau bahkan anggota keluarga kita. Kabarnya, wanita kuyang ini cenderung cukup pendiam, suka menyendiri, dan seringkali memiliki kulit yang cukup pucat dan mata yang agak cekung, yang diyakini sebagai efek dari aktivitas malamnya. Namun tentu saja, ini hanyalah mitos. Tapi cukup untuk membuat kita bertitik merinding saat memikirkan siapa tahu mungkin ada makhluk tersebut di sekitaran kita. Meskipun terlihat sangat kuat dan cukup menakutkan, kuyang memiliki kelemahan juga, sobat mistis. Kelemahannya adalah memiliki mitos bahwa ada beberapa benda yang sangat ditakuti oleh kuyang tersebut, yakni bahwa kuyang tersebut takut akan bawang putih dan juga cermin. Bawang putih ini yang dikenal sebagai penangkal berbagai macam hal gaib dalam kepercayaan kita, diyakini dapat mengusir kuyang. Aroma kuat dari bawang putih konon tidak disukai oleh makhluk ini. Oleh karena itu, masyarakat sering menggantungkan bawang putih di pintu atau meletakkannya di dekat ibu hamil. Sementara itu, untuk cermin dipercaya bisa memperlihatkan wujud asli kuyang atau memantulkan kembali kekuatannya, sehingga membuatnya tidak berdaya dan kabur. Ada pula mitos yang menyebutkan bahwa jika makhluk tersebut melihat dirinya sendiri di cermin saat dalam wujud kepalanya yang melayang, ia akan merasa malu dan segera pergi. Di balik sosok itu yang cukup menyeramkan, mitos kuyang juga memang dikaitkan erat sebagai praktik ilmu gaib, sobat mistis. Yang konon, wanita yang menjadi kuyang adalah orang-orang yang mendalami suatu ilmu pesugihan atau ilmu terlarang untuk tujuan tertentu, seperti salah satunya adalah mendapatkan kekayaan secara instan, kekuasaan, atau keabadian untuk mendapatkan kecantikan abadi. Bahwa ritual yang mereka jalani ini sangatlah mengerikan dan juga melibatkan tumbang.
Dengan melepaskan raga dan mencari darah sebagai asupan, mereka berharap ilmunya menjadi semakin kuat dan tujuan mereka cepat tercapai. Namun, ilmu ini datang dengan konsekuensi yang cukup berat. Konon, mereka memang harus mencari tumbal untuk mereka relakan. Jika tidak, nyawa mereka sendiri yang akan menjadi ancaman. Mitos ini juga menimbulkan empati sekaligus campur rasa ketakutan, karena para penganut ilmu ini memang dianggap sebagai salah satu ilmu yang terjebak dalam lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Selain penampakan visual yang cukup mengerikan, mitos lain yang tak kalah bikin bulu kuduk kita merinding adalah kemampuan untuk mendeteksi kuyang dari aroma yang cukup aneh. Konon, sebelum sosok hantu ini menampakkan diri atau saat ia sedang terbang di dekat pemukiman warga, akan tercium aroma khas yang tidak biasa. Aroma ini sering kali digambarkan sebagai bau anyir darah yang cukup kuat, atau mungkin bau amis yang busuk, dan bahkan bau bangkai yang cukup menyengat. Bau ini biasanya muncul tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Jika sobat mistis sedang berpetualang di Kalimantan atau mungkin berada di daerah yang rawan cerita akan kuyang, kemudian tiba-tiba mencium bau aneh seperti itu di tengah malam, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa kuyang sedang melintas atau berada di sekitar sobat mistis. Tentu saja, banyak orang yang menganggap ini adalah omong kosong atau mungkin hanya sekedar mitos belaka. Tapi bagi sebagian besar warga lokal, bau aneh ini merupakan peringatan yang tidak boleh untuk diabaikan. Meskipun cerita tentang makhluk berwujud kepala dengan organ tubuhnya yang menjuntai ini memang sangat sunter di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda, seperti misalnya tadi leak di Bali atau palasik di Sumatera, Minangkabau mungkin. Namun mitos kuyang ini secara spesifik sangat melekat dan juga populer di wilayah Kalimantan. Kisah misteri kuyang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan juga cerita rakyat di masyarakat Melayu Kalimantan. Kepercayaan ini sangat kuat sobat mistis, dan bahkan hingga kini banyak masyarakat lokal yang masih percaya akan keberadaan makhluk tersebut dan menerapkannya dengan berbagai tindakan pencegahan. Mitos ini diturunkan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut, dan menjadikan kuyang sebagai salah satu identitas horor yang paling khas dari pulau yang kaya akan hutan tropis ini. Namun, bukan berarti kisahnya tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia. Justru sobat mistis, popularitasnya kini meluas berkat cerita-cerita viral di internet. Seiring juga dengan berjalannya waktu, merawat dan juga menghormati mitos-mitos seperti kuyang ini menjadi semakin penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya kita. Malam ini, Misteri Malam akan mencoba menguak tabir di balik legenda ini. Dan bersiaplah, karena perjalanan kita ke dunia gelap kuyang yang baru saja dimulai. Jangan berkedip sobat mistis, karena di setiap sudut malam, misteri selalu menanti untuk diungkap. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjawab.